Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Sini, ayo kita ke rumah kakak aja. Pipik pokoknya. Oke. Tolong di unmute ya semuanya. Oke, baik. Hari ini kita akan membahas beberapa fungsi lanjutan ya. Yang sebelumnya kita sudah membahas tentang fungsi kompleks itu sendiri, terus fungsi trigonometri, ya, kemudian akar-akar fungsi kompleks, dan lainnya ya. Sekarang kita lanjutkan ke fungsi hiperbolik ya. Tolong di unmute. Nah itu saya sudah share slide-nya. Fungsi hiperbolik itu didefinisikan dengan sin X, ada hanya ya. Sin X itu sama dengan E pangkat X dikurangi E pangkat negatif X dibagi 2. Sedangkan cos X-nya itu sama dengan E pangkat X ditambah E pangkat negatif X dibagi dengan 2 juga ya. Itu fungsi hiperbolik ya. Oke, saya akan coba jelaskan melalui papan tulis ya. Oke. Fungsi hiperbolik itu didefinisikan bahwa sin X sama dengan E pangkat negatif X, E pangkat X dikurangi E pangkat negatif X dibagi dengan 2, sedangkan cos X-nya E pangkat X ditambah E pangkat negatif X dibagi dengan 2. Seperti itu, ini kuncinya ya. Persamaan ini sebagai kunci untuk memahami fungsi hiperbolik. Nah, jika Z-nya itu adalah X ditambah Y, maka sin IZ akan sama dengan E pangkat I Z dikurangi E pangkat negatif IZ dibagi dengan 2. Itu ya. Begitu juga dengan cos IZ sama dengan E pangkat IZ. Kelihatan ya. Cos IZ sama dengan E pangkat IZ ditambah ya. Ya, E pangkat negatif IZ dibagi dengan 2. Itu. Nah, kalau kita ganti Z-nya dengan X ditambah Y, berarti nanti akan berubah lagi ya. Kalau Z-nya kita substitusikan seperti itu ya. Oke, seperti contoh nomor nah ini untuk buktikan sifat-sifat hiperbolik ya. Oke. Buktikan bahwa yang pertama itu sin Z ya.
sin Z akan sama dengan sin X cos Y, sin X dikali dengan cos Y, kemudian ditambah I cos X sin Y. I cos X dikali dengan sin Y. Sin Y seperti itu. Oke. Nah, persamaan ini kita bisa membuktikannya menggunakan rumus yang tadi ya, bahwa sin IZ itu akan sama dengan E pangkat IZ dikurangi E pangkat negatif IZ dibagi dengan 2. Kita bisa gunakan formula itu untuk menyelesaikan ini. Ya. Ya, oke. Baik, kalau sin Z, bukan hiperbolik ya, sin Z itu akan sama dengan E pangkat Z ya. IZ ya. Dikurangi E pangkat negatif IZ dibagi dengan 2 ya. 2I ya. Oke, 2I. 2I apa 2 ini? Kalau sin. 2I ya? Ya, oke. Nah, kalau Z-nya kita rubah menjadi X ditambah Y, itu berarti nanti sin Z akan sama dengan E pangkat I dikali X ditambah Y, itu kan ya? Sebentar. Ya, Pak. Ya, itu ya. Kemudian dikurangi dengan E pangkat negatif I dalam kurung X ditambah dengan Y dibagi dengan 2I. Ya. Nah, ini tinggal kita nanti menjabarkan ya, merubah gitu ya, mengkonversi dari persamaan ini ke persamaan yang sudah kita pelajari sebelumnya, seperti itu ya. Oke. Nah, berarti akan sama dengan E pangkat IX gitu kan, dikali dengan apa ini? Kan ini kan dikali ya kalau dijabarkan itu. Berarti dikali dengan negatif E pangkat Y gitu ya. IX, oke. Ditambah dengan Y, oke. Kemudian dikurangi E pangkat negatif IX, oke, dikali dengan E pangkat negatif Y ya, dibagi dengan 2I, seperti itu. Oke. Nah, E pangkat IX kita jabarkan ya, itu menjadi apa E pangkat IX itu? Berarti kan cos ya. Cos X ditambah I sin X ya. Nah, ini kan, mohon maaf, ininya di atas ya. Berarti E pangkat negatif Y dikali dengan cos X sin Y ya. Cos X ditambah I sin X gitu kan. Kemudian
dikurangi ya. Dikurangi dengan, ini negatif kali negatif, berarti ini positif ya. Dengan E pangkat Y dikali dengan E pangkat negatif IX. Berarti cos X dikurangi I sin X. Cos X, kalau ini positif kan positif ya. Kalau negatif, ininya negatif. Cos X dikurangi dengan I sin X. Oke. Baru dibagi dengan 2I. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Sebelum saya lanjutkan sampai sini. Ada pertanyaan? Insya Allah tidak, Pak. Sudah paham ini sampai sini ya. Nah, terus kita buka kurungnya kan. Kita buka kurungnya menjadi lanjutannya ya. Ini masih bisa ya. Sin Z sama dengan oke, bentar. Oke, sampai sini ya. Nah, kalau dibuka kurungnya kan menjadi E pangkat negatif Y dikali dengan cos X, kemudian ditambah dengan E pangkat negatif Y dikali I sin X ya. Oke. Dibuka kurung seperti biasa ya. Terus dikurangi, nah ini ke sini ke bawah nih. Nggak pas ya. Dikurangi dengan E pangkat Y cos X ditambah dengan E pangkat Y min kali min plus kan, dikali dengan E sin X. Dibagi dengan 2E. Kemudian kita gunakan sifat distributif ya. Nah, yang sama mana ini? Cos sama cos. Ini ada sama gini ya. Kalau E pangkat Y-nya dikeluarkan, akan menjadi cos X ditambah dengan, kembali ya kalau dikeluarkan ya. Nah, sampai sini nih. Oke. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Kita coba membedah persamaan ini ya. Oke, kalau kita lihat di nah ini
Oke. Nah, ini ya. Tadi kan sudah dijelaskan sampai E pangkat negatif Y dalam kurung cos X ditambah sin Y dikurangi E pangkat Y dalam kurung cos X dikurangi dengan sin X. Nah, seperti itu. Kemudian dirubah menjadi formula I dikali cos X dalam kurung E pangkat Y dikurangi E pangkat negatif Y dibagi dengan 2. Ditambah dengan sin X dalam kurung E pangkat Y ditambah E pangkat negatif Y dibagi dengan 2. Nah, itu kira-kira bisa muncul persamaan itu dari mana kira-kira? Ada yang bisa menjawab? Itu berarti kan kita kumpulkan cos dengan cos ya. Cos dengan cos kita kumpulkan gitu. Ya, ini kan ada cos dengan cos kita kumpulkan nanti. Kemudian sin dengan sin juga kita kumpulkan. Seperti itu ya. Berarti ini nanti kalau dibuka kurungnya itu akan muncul sin dan cos ya. Oke, kita coba ya. Kita coba buka kurungnya. Nah, ini sudah dibuka kurungnya kan dengan ini kan. Kita kumpulkan cos dengan cos. Berarti E pangkat negatif Y, E pangkat negatif Y dikali dengan cos X ditambah, dikurangi lagi ya. Nih, dikurangi dengan E pangkat Y cos X, kemudian sin dengan sin, E pangkat ditambah E pangkat negatif Y I sin X, itu ditambah dengan E pangkat Y I sin X. Kok sama ya? E pangkat Y I sin X dengan cos dengan cos. Nah, ini kan nanti bisa dikeluarkan tuh. E pangkat Y-nya ya. Nanti akan muncul cos kan. Ya. Jadi nanti E pangkat Y itu dikali dengan cos E pangkat apa tadi? Nah, itu. Kayaknya bukan seperti ini, bentar. Saya tulis dulu lah ya. Ini sin Z-nya menjadi I cos X, I cos X dikali dengan E pangkat Y, E pangkat Y dikurangi E min Y ya, dibagi dengan 2, kemudian ditambah dengan sin ya. Sin X dalam kurung E pangkat Y ditambah E pangkat negatif Y dibagi dengan 2. Nah, ini kita coba mencari ini nih, kedua persamaan ini. Ini kalau kita buka kurungnya sebenarnya menjadi I cos X dikali E pangkat Y kan gitu kan. I cos X dikali E pangkat Y. Ya. Terus I cos X dikurangi, berarti negatif ya, dikurangi I cos X dikali E pangkat negatif Y dibagi dengan 2. Itu kalau kita dibuka
kurungnya ya. Begitu juga ini kalau sin X dikali E pangkat X gitu. Kemudian ditambah sin X dikali E pangkat negatif Y. Nah sekarang cos X dikali E pangkat Y. Cos X dikali E pangkat Y. Berarti ini kan. Cos X dikali E pangkat Y berarti ini. Terus cos X dikali E pangkat negatif Y berarti ini. Itu ya. Ini karena bentuknya seperti ini jadi kurang ini ya. Saya jelaskan lebih detail lagi. Saya coba tuliskan kembali. Sin Z sama dengan E pangkat negatif Y dikali dengan cos X ditambah E pangkat negatif Y dikali dengan I sin X dikurangi gitu. E pangkat Y dikali dengan cos X ditambah dengan E pangkat Y dikali I sin X. E pangkat Y dikali dengan I sin X seperti itu. Nah, dibagi dengan 2. Seperti ini kan? Ya, dibagi dengan 2. Nah, kalau kita gabungkan cos dengan cos kan, ini kan dibagi 2 nih. Ini kan bisa ditulis menjadi E pangkat negatif Y. Cos X ditambah E pangkat negatif Y. I sin X dibagi dengan 2. Dikurangi dengan E pangkat Y dikali dengan cos X ditambah E pangkat Y dikali dengan I sin X juga dibagi dengan 2. Kan begitu ya. Nah, ini membaginya nih ya. Oke, sampai sini gimana? Ada pertanyaan? Ini lumayan ini ya. Persamaannya nih bikin membingungkan sedikit ya. Sampai sini dulu nih, kira-kira. Bapak punten, itu yang tadinya kan 2i, yang dipenyebut i-nya kemana Pak? Ya, I-nya belum ditulis. Ya, itu. Oke, secara aljabar nih, secara aljabarnya nih. Gimana nih? Oke, terima kasih ya. Tadi 2i ya, maksudnya seperti itu ya. Berarti kayaknya cos digabung sama cos ya. Cosnya Ya, ya, coba cosnya digabung sama cos, berarti di sini cos ya. Pemecahannya itu. E pangkat Y cos X dengan berarti negatif ya. Negatif E pangkat Y cos X kan gitu. Terus sin dengan sin dengan sin. Berarti E pangkat Y sin. E pangkat negatif ya. E pangkat negatif Y dikali dengan I sin X dengan E pangkat Y I sin X. Oke. Nah. Cos X. Nah, ininya nih. Cos X kan kita bisa keluarkan ya, cos X-nya ya. Cos X kita keluarkan, berarti sisanya apa tuh? E pangkat Y. E pangkat negatif Y kan gitu. Ya. Kemudian dikurangi E pangkat Y kan gitu. Dibagi dengan
Aduh, bagi 2. Nah, I-nya kemana ini? I-nya kemana itu? Cos X. Ya, I-nya kok bisa masuk ke I cos X ya? Oke ya, I-nya masuk ke sini ya. Oke, kita coba. Nanti ditambah, ininya jadi ditambah ya. Ditambah dengan, ya sin dengan sinnya positif ya. Ditambah dengan sin X kita keluarkan. I sin X kita keluarkan menjadi E pangkat negatif Y ditambah E pangkat Y dibagi dengan 2I kan gitu. Nah, I sama I yang ini kan kita bisa coret gitu. Seperti itu. Oke ya. Nah, nanti kan ini persamaan apa ini? Cos X dalam kurung E pangkat negatif Y dikurangi E pangkat Y dibagi 2 itu persamaan apa? Hiperbola ya. Ini juga persamaan hiperbola. Sehingga hasilnya E cos X kan gitu. Ditambah sin X. Kebalik ya. I cos X. I cos X dikali E pangkat negatif dikurangi itu berarti sin Y ya. Ini ada Y-nya berarti pakai Y. Ditambah dengan sin X. Nah ini E pangkat negatif Y ditambah E pangkat Y bagi 2 itu berarti cos. Ada Y berarti Y. Ya seperti inilah. Ya. Oke. Itu untuk persamaan hiperbolik ya. Kuncinya di sini ya. Bahwa sin Y itu sama dengan E pangkat negatif Y dikurangi E pangkat Y dibagi dengan 2. Kalau cos Y itu E pangkat negatif Y ditambah E pangkat Y dibagi dengan 2. Ya. I-nya kan hilang seperti itu ya. Oke. Kita lanjutkan. Latihannya gampang di rumah ya. Oke, kita lanjutkan ke fungsi logaritma ya. Nah, ini masih ingat nih sifat-sifat logaritmanya ini. Ini fungsi logaritma. Itu Z sama dengan R kali E pangkat I theta. Kemudian masing-masing ruasnya itu digunakan logaritma natural atau ln. Ln Z sama dengan ln RE pangkat I theta. Kemudian sama dengan ln Z sama dengan ln R ditambah ln E I pangkat theta itu menggunakan sifat ini logaritma perkalian itu kan. Log A kali B sama dengan log A ditambah log B. Kemudian ln Z-nya sama dengan ln R ditambah I theta. Fungsi logaritma Z sama dengan R dikali E pangkat I theta gitu kan. Ya. Masing-masing luar dikali dengan ln
Berarti ln Z sama dengan ln dikali R, ya. Ln kurung buka R dikali E pangkat I theta. Ln Z, ya. Ln Z itu sama dengan, nah ini kan sifat perkalian ya. Kita ketahui bahwa ln A dikali B itu akan sama dengan ln A ditambah dengan ln B. Kita gunakan sifat ini sehingga menjadi ln R ditambah dengan ln E pangkat I theta. Gitu. Ln Z sama dengan ln R ditambah, kan ke sini ya, turun ya. Jadi I sama dengan I dikali dengan theta. Itu sifat-sifat ln ya. Sifat-sifat ln. Ya. Ini sebenarnya kan I theta gitu dikali dengan ln E. Nah, ln E dalam kalkulus nilainya 1 ya. Jadi I theta dikali 1 ya sama dengan I theta. Oke, saya kira tidak terlalu bermasalah itu ya. Saya akan share screen lagi. Oke. Ya. Secara umum itu ditulis dengan ln Z sama dengan ln R ditambah I. Nah, tetanya diperumum. Tetanya menjadi theta ditambah 2 kp, di mana K-nya itu 0, 1, 2, dan seterusnya. Kalau Pi kan kita tahu bahwa Pi itu berapa? Sudut berapa derajat Pi itu? Halo? 180 derajat, Pak. Ya, oke, 180 ya. Kalau 2 pi baru 360 ya. Oke, nilai utama ln Z itu sama dengan ln R ditambah I theta ya. Ln Z sama dengan ln R ditambah I theta ya. Oke, ln R ditambah I theta. Ini ada fungsi inverse-nya, fungsi inverse trigonometri ya. Sudah itu dijelaskan juga ya. Untuk latihan-latihannya silakan dibuka itu buku Skaumnya ya. Halaman 67. Punya nggak? Nggak punya ya? Oke lah. Kita lanjutkan dulu ya ke limit. Inverse ya tinggal kebalikannya saja sebenarnya. Atau kita bahas dulu aja lah. Oke, fungsi inverse trigonometri itu sin inverse Z itu sama dengan 1 dibagi I ln IZ plus minus akar dari 1 dikurangi Z kuadrat. Ya, itu disuruh membuktikan seperti itu. Oke, buktinya jika Z sama dengan sin W, ya, maka W-nya adalah arcus dari Z, ya kan? Z sama dengan sin W, maka W-nya adalah arcus sinus dari Z, atau dikatakan inverse dari Z-nya. Inverse dari sinus Z-nya. Ya, nah, di situ kan makanya ada arcus ya. W sama dengan arcus sin Z, sama dengan sin pangkat negatif 1 sin Z. Di mana Z itu sama dengan E pangkat IW dikurangi E pangkat negatif W dibagi dengan 2I. Nah, itu persamaan apa itu? Persamaan apa? Z sama dengan E pangkat IW dikurangi E pangkat negatif IW dibagi dengan 2I. Itu persamaan apa? Kan sama saja dengan theta ya. Sama saja dengan theta itu ya. Bahwa Z sama dengan
I pangkat theta dikurangi pangkat negatif I theta dibagi dengan 2I. Ya. Oke. Nah, itu kan sebenarnya sinusnya. Ya, sin Z ya. Oke. Nah, kemudian kita menentukan sin pangkat negatif 1Z atau inverse dari Z-nya itu, perhatikan bahwa 2IZ sama dengan E pangkat IW dikurangi E pangkat negatif IW. Itu berarti mengalihkan 2I ke Z ya. Seperti itu. Oke. Ya, ini operasi biasa, E pangkat IW dipangkatkan kuadrat. Ya. 2-nya naik, seperti itu ya. Dikurangi 2 IZE, IW sama dikurangi 1 ya. Oke. Sama dengan 0. Jadi dikumpulkan dalam satu ruas ya, dikumpulkan dalam satu ruas. Oke. Nah, di sini andaikan P-nya itu sama dengan E pangkat IW, nah ini persamaan kuadrat ya. Persamaan kuadrat ini ya. Oke. Nah, sehingga menjadi persamaan kuadrat P pangkat 2 dikurangi 2IZ dikurangi 1 sama dengan 0 merupakan persamaan kuadrat dalam P ya. Sehingga P12 kita gunakan rumus ABC ya, rumus ABC. Nah, oke. Sampai langkah memisalkan persamaan kuadrat, paham nggak itu? Sampai langkah memisalkan P sama dengan E pangkat IW lah. Paham nggak? Halo? Halo, dengar nggak nih suara saya ini? Iya Pak, kedengaran Pak. Dengar, Pak. Oke. Dengaran, Pak. Paham nggak itu? Sampai P sama dengan E pangkat IW, misalkannya. Belum paham? Belum Pak. Belum, Pak. Oke. Oke. Oke, ini kan kita mau membuktikan ini ya, bahwa sin pangkat negatif 1Z atau inverse dari Z itu sama dengan 1 dibagi ln dikali IZ plus minus akar dari 1 dikurangi Z kuadrat. Nah, kita memisalkan dulu ya. Nah, kita misalkan bahwa W-nya itu adalah sama dengan sin Z. Ya. Oh, kebalik ya. Z-nya sama dengan sin W, sorry. Nah, kita misalkan
Z-nya adalah sama dengan sin W, seperti itu ya. Z sama dengan sin W. Sehingga kalau kita tanyakan W-nya, itu akan sama dengan sin negatif 1 pangkat negatif 1 Z atau arcus sinus dari Z. Sampai sini nih, paham nggak nih? Sampai sini dulu. Paham ya? Kalau sampai sini paham ya? Oke. Nah, sedangkan Z itu sebenarnya adalah E pangkat IW, gitu kan? Dari sini nih ya. Kan kita punya kalau sin X itu sama dengan apa? Kalau dikonversi ke bentuk E. Lupa lagi nih. Kalau dikonversi ke bentuk E, sin X itu sama dengan apa? E pangkat IX E pangkat IX dikurangi dengan dikurangi E pangkat min IX. min IX dibagi dengan 2I. 2I kan? Ya, ini benar kan? Yang sebelumnya, materi sebelumnya. Oke ya, nanti coba dicek lagi ya. Ya, ini dari mana? Kan sudah ada persamaan bahwa E pangkat IX dalam teorema de Moivre ya. Persamaan de Moivre itu apa? Kalau E pangkat IX itu. Cos X kan gitu. Ditambah dengan I sin X kan gitu ya. Kalau E pangkat I theta berarti cos theta ditambah dengan I sin theta. Kan gitu. Ya. Nah, kalau E pangkat negatif X, negatif IX ya berarti cos X dikurangi I sin X kan gitu. Nah, kalau misalnya persamaan ini dengan persamaan ini kita eliminasi kan nanti dapat ini gitu. Ya, ingat nih pola eliminasi di persamaan ini. Halo? Iya, Pak. Ya, oke, udah jelas nih, udah clear nih ya. Oke. Sehingga kalau sin W, ya, kalau sin W itu kan bisa dikonversi menjadi E pangkat IW dikurangi E pangkat negatif IW dibagi dengan 2I kan gitu. Ya. Itu Z sama, karena Z-nya sama dengan sin W gitu, bukan sama dengan sin X. Beda kalau Z-nya sama dengan sin X. Ya, berarti nanti di sininya Z sama dengan E pangkat IX dikurangi E pangkat negatif IX dibagi dengan 2I. Seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nah, kemudian kita coba menjabarkan ini ya untuk menentukan sinus dari arcus sinus dari Z-nya. Ya, kita coba bentuk ini. Jadi bentuk yang ini itu adalah penjabaran dari yang ini ya, dari sin W ya. Itu bahwa sin W-nya itu adalah E pangkat IW dikurangi E pangkat negatif IW dibagi 2I. Kalau misalkan sin theta sama dengan apa? E pangkat E pangkat I theta dikurangi E pangkat kurangi negatif E pangkat negatif I theta 2I. per 2I. Ya oke ya, ini permainan variabel ya. Oke, saya kira mudah-mudahan udah jelas nih. Nah ini kalau kita kalikan dengan Z berarti akan membentuk
2I dikali Z sama dengan E pangkat IW dikurangi dengan E pangkat negatif IW, kan begitu. Nah, itu. Ini kan mengalihkan dengan yang sana. 2I, ini kalikan aja ke sini ya. Itu 2IZ sama dengan E pangkat IW dikurangi E pangkat negatif IW. Oke, terus diapakan nih setelah sampai sini nih kira-kira? Dari 2IZ sama dengan E pangkat IW dikurangi E pangkat negatif IW. Ya, apakah dipindahkan yang IW-nya? Ya, berarti menjadi 2IZ E dikali dengan IW ya. Itu atau bagaimana ini? Oke, kita coba filenya saya tunjukkan ya. Nah, itu share filenya. Ya. Dari 2IZ sama dengan E pangkat IW dikurangi E pangkat negatif W bisa menjadi 2IZ E pangkat IW sama dengan E pangkat 2IW dikurangi 1 itu dari mana? Bisa berubah bentuk seperti itu. Satu orang menjawab coba. Dari mana kira-kira? Itu manipulasi aljabar itu ya. Manipulasi aljabar itu. Ada yang menjawab? Oke. Kalau misalnya E pangkat IW dikurangi E pangkat negatif IW, kita bagi dengan E pangkat IW. Ya. Di sini kita bagi dengan E pangkat, enaknya dipisah dulu ya. Manipulasi aljabar ini. E pangkat IW dikurangi E pangkat negatif IW, kalau dibagi dengan E pangkat IW itu akan sama dengan apa? Supaya tidak merubah bentuk. Harus sama dengan E IW dikurangi E pangkat negatif IW, berarti kan supaya sama dengan yang ini, ininya kan dikali 2 kan? Ya. Ini kan kali 2. E pangkat 2 IW dibagi dengan E pangkat IW kan hasilnya E pangkat IW ya. Kemudian kalau E pangkat negatif IW dibagi dengan E pangkat negatif IW itu kan habis. Nanti sisanya kan 1 ya. Seperti itu. Gimana nih? Paham nggak ini?
nggak paham lagi ya gimana cara menjelaskannya. Oke, jadi dari bentuk ini aja deh. Bentuk yang terakhir itu 2IZ E pangkat IW. Dari bentuk 2. Kelihatan nggak nih? 2IZ E pangkat IW sama dengan E pangkat 2IW dikurangi dengan 1. Ya. Nah, bentuk ini kalau kita bagi masing-masing ruasnya dengan E pangkat IW, itu kan hasilnya, apa ini hasilnya kira-kira? Ini dibagi dengan E pangkat IW. Berarti kan 2IZ dikali E pangkat IW dibagi dengan E pangkat IW sama dengan E pangkat 2IW dibagi dengan E pangkat IW dikurangi 1 dibagi E pangkat IW. Kan begitu. Nah, ini kalau dibagi dengan E pangkat IW akan menjadi hilang kan, ininya hilang. 2IZ sama dengan, nah ini kan pangkat 2, ininya nggak ada berarti hilang kan. Pangkatnya hilang 1. Ya. Bentuk ini kan bisa menjadi E pangkat IW dikuadratkan dibagi dengan E pangkat IW. Berarti hasilnya E pangkat IW dikurangi, nah ininya naik ke atas, E pangkat negatif IW. Sudah paham? Alhamdulillah Paham, paham, Pak. paham apa belum ini? Paham, Pak. Paham ya, mudah-mudahan paham ya. Atau belum? Kalau belum, ini masih ragu nih pahamnya nih. Oke, saya jelaskan lagi secara detail. 2IZ sama dengan E pangkat IW dikurangi E pangkat negatif IW. Kalau ini dibuat 1 per akan menjadi 2IZ sama dengan E pangkat IW dikurangi 1 per. Nah ini, kayaknya nyambung nih kalau ini. E pangkat IW. Nah, bentuk ini berubah jadi ini. Paham nggak nih? Paham, Pak. Paham ya? Kan pangkat negatif kalau kita, ya oke. Nah, kemudian dikali dengan penyebut E pangkat IW gitu. Berarti E pangkat IW dikali 2IZ berarti ya 2IZ dikali dengan E pangkat IW kan gitu kan. Nah ininya E pangkat IW dikali E pangkat IW ya berarti E pangkat 2IW kan. Nah ininya min 1. Nah kalau ini kayaknya yakin sudah jelas nih ya. Ya sudah jelas ya. Oke. Nah ininya kan dipindahkan nih. Nah mana nih yang dipindahkan? Apakah yang 2 ini dipindahkan atau yang ininya yang dipindahkan? Pindah ruasnya gitu mas. Nah berarti kan yang koefisien ininya ya. Ininya yang dipindahkan kan. Berarti nanti E pangkat 2IW dikurangi 2IZ dikali E pangkat IW dikurangi 1 sama dengan 0. Nah, E pangkat 2IW itu sebenarnya E pangkat IW dikuadratkan. Dikurangi 2IZ dikali dengan E pangkat IW dikurangi 1 sama dengan 0. Nah, ini ada E pangkat IW, E pangkat IW. Kita misalkan saja kan. Gitu. Misalkan dengan T sama dengan E pangkat IW. Gitu. Sehingga nanti kita
Ubah ininya dengan P kuadrat dikurangi 2 IZP dikurangi 1 sama dengan 0. Gitu. Nah, berarti ini kan persamaan kuadrat dalam P. Untuk mencari akar-akar P1, P2-nya tentunya dengan apa? Rumus ABC tadi ya. Iya, negatif B plus minus akar dari D dibagi dengan 2A. Nah, kalau udah sampai sini udahlah. Saya yakin Anda udah bisa. Nah, itu P12 didapat dengan 2 IZ ditambah akar dari itu dari rumus ABC ya. Sehingga menghasilkan IZ-nya adalah plus minus akar dari 1 dikurangi Z kuadrat. Nah, ya tinggal dikonversi saja ya. P-nya tadi kan E pangkat IW, kemudian diganti. Ya. Kalau pangkat kita gunakan ln. Ya, gitu. Nah, seperti itu hasilnya. Oke ya, itu kalau yang arcus sinusnya ya. Sama dengan fungsi inverse hiperbolik juga ya. Nah, ini hampir sama itu ya. Oke. Oke, sampai sini ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan ke limit fungsi ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan kita lanjutkan ke limit fungsi ya. Nah, hari ini kita akan membahas 3 pokok saja, fungsi hiperbolik, kemudian tadi fungsi inverse ya, logaritma, kemudian ada fungsi inverse sedikit, dan sekarang kita membahas limit fungsi. Nah, ini udah kalkulus nih ya, udah kalkulus banget nih. Jadi andaikan suatu fungsi fz sama adalah fungsi kompleks dengan variabel z, dengan variabel z dan limit fz-nya adalah L dengan z mendekati z0, yaitu seperti itu. Itu definisi dari sebuah limit. Oke. Limit fungsi ya. Habis spidolnya. Oke. Nah, ini bilangan kompleks limitnya. Limit z menuju z0 dari fungsi fz sama dengan apa? Dengan L gitu kan. Ini definisinya nih. Ya. Ya, limit z dikurangi z0 fz sama dengan L. Ya, sama saja kalau di kalkulus. Limit gitu kan. X menuju apa? X menuju C, kemudian di sininya fx sama dengan 0 kan gitu. Ya. Ini kan kalkulusnya nih, limit x menuju C ya. C fx sama dengan
0. Nah, ini cuma di bilangan sama dengan L gitu kan. Oke, nah definisinya itu untuk setiap epsilon ya lebih besar daripada 0 akan ada delta lebih besar daripada 0 juga. Sedemikian sehingga harga mutlak apa ini? Z dikurangi Z0 lebih kecil daripada mohon maaf. Untuk setiap epsilon lebih besar daripada 0 akan ada delta lebih besar daripada 0, sedemikian sehingga harga mutlak dari Fz dikurangi L. Ini bagaimana ini? Bentar. Ya, betul ya, kurang dari epsilon ya. Kurang dari epsilon. Kurang dari epsilon jika dan hanya jika harga mutlak dari Z dikurangi Z0-nya lebih besar daripada 0 kurang dari delta. Itu pengertian mengenai limit ya. Ini definisinya, saya yakin di kalkulus sudah ada lah ya. Sudah ada ya. Kita coba slide-nya. Nah, seperti itu ya. Itu definisinya. Ya, ini tafsiran geometrisnya. Ya, C min delta itu dengan pasangannya adalah L min E, C pasangannya adalah L, dan C plus delta adalah pasangannya adalah L plus E. Epsilon dan delta itu bilangan yang saling keterkaitan nantinya dalam teorema limit ini ya. Oke. Jika ini teorema limitnya, jika limit Z menuju Z0 Fz sama dengan A dan limit Z dikurangi Z0 GZ sama dengan B, maka limit jumlah menjadi A tambah B. Menjadi penjumlahan itu sendiri ya. Dan seterusnya. Contoh, diketahui limit X dikurangi 2, dalam kurung 2X dikurangi 1 sama dengan 3. Dan epsilonnya adalah 0,01, tentukan deltanya. Nah, penyelesaiannya kan gitu ya. Oke. Itu diketahui epsilonnya sekian, deltanya berapa. Nah, tinggal Fx dikurangi L. Ya, kalau di sini kan Fz ya. Karena di sininya Fz gitu ya. Oke, kita coba contoh ya. Dua X min 1 sama dengan 3. Ini mengulang ini ya. Dapat apa nih kalkulusnya? Banyak yang dapat A enggak nih? Mata kuliah kalkulus 1 dapat apa? Ada yang dapat dua-duanya A, kalkulus 1A, kalkulus 2A? Ada? Ada nggak nih? Ya, kemungkinan kalau pembelajarannya online kayaknya ada ya, banyak ya. Tapi kalau offline dan yang mengajar Pak Toheri itu kemungkinan agak susah ya untuk mendapatkan A, tapi nggak tahu dengan proses penilaian ada tambah tugas dan lain-lain bisa saja dikonversi menjadi A, seperti itu ya. Oke, contoh tadi nomor 1, limit X menuju 2 ya. 2X dikurangi 1 akan sama dengan 3. Nah, diketahui epsilonnya adalah berapa? 0,0001. 01. Iya.
Begini. Iya, Pak. Oke, kita akan mencari deltanya. Itu kan? Nah, berarti kan kita mulai dari jawab ya. Berarti harga mutlak dari FZ dikurangi L, itu kan? Harus kurang dari epsilon kan? Ya, FZ-nya itu adalah 2X min 1 dikurangi 3 harus kurang dari epsilonnya adalah 0,01. Atau kita tetap epsilon aja dulu. Gitu ya. Nah ini kalau misalnya kita rubah menjadi 2X dikurangi 4, ya, epsilon ya. Terus 2 bisa kita keluarkan kan? Nah, 2 kita bisa keluarkan menjadi X dikurangi 2 epsilon ya. Nah, berarti kalau X dikurangi 2, kelihatan ya Mas ya? Itu kurang dari epsilon per 2. Nah, oke. Harga mutlak X dikurangi 2 itu sama dengan delta kan? X dikurangi 2 kan? Sama dengan delta. Oke, sehingga persamaan ini menjadi delta. Gimana nih? Delta kurang dari epsilon per 2. Jadi deltanya adalah sama dengan epsilon dibagi 2. Epsilonnya berapa? 0,01. Dibagi 2. Delta sama dengan 0,005. Itu delta. 5 ya. Itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan untuk limit? Sudah pintar-pintar lah limit ya. Sama nggak ini? Ya, itu kan sama kan? Oke. Nomor 2. Hitunglah limit Z menuju I tambah 1, kemudian Z kuadrat dikurangi 5Z tambah 10. Dengan menggunakan teorema limit, maka diperoleh limit Z menuju 1 ditambah I, Z kuadrat dikurangi 5Z ditambah 10, berarti ya dipecah semuanya. Hasilnya adalah 5 dikurangi 3I. Oke, contoh 2 ini bisa dipahami atau tidak? Contoh nomor 2. Bisa ya? Oke. Nah, sekarang latihan-latihannya itu lihat ya. Ada nomor 1, 2, dan nomor 3. Itu silakanlah di rumah nah, nanti latihannya. Baik, apakah ada pertanyaan tentang fungsi hiperbolik, fungsi apalagi itu logaritma, kemudian fungsi inverse dari trigonometri, dan limit fungsi? Apakah ada pertanyaan? Atau sudah jelas? Nah, latihan-latihannya silakan Anda coba dijawab ya. Barangkali nanti akan keluar lagi kuis berikutnya ya. Sebelum keluar kuis berikutnya, saya pasti akan memberikan jawaban dulu terhadap video kuis yang pertama ya. Setelah sudah ada jawaban, baru nanti kita lanjutkan ke kuis yang kedua. Seperti itu ya. Oke, ada pertanyaan? Cukup? Oke, kalau cukup berarti sisa waktu yang ada silakan untuk mengerjakan latihan-latihan di rumahnya ya. Nanti bisa kalau ada kesulitan bisa diskusi nanti di pembelajaran selanjutnya. Baik, kalau nggak ada saya kira cukup ya materi pertemuan kali ini ya. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak.